Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan kami di masa-masa yang sukar, supaya hidup kami hidup yang berkemenangan, dan kami belajar untuk berserah di hadirat-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Tetap sukacita ya. Kita percaya bahwa dengan penyembahan yang kita lakukan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Malam ini kita percaya pada saat kita berserah di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu pasti melakukan segala sesuatu. Hari-hari ini banyak orang yang sudah kecapean, kepayahan. Kenapa? Karena iblis itu banyak memaksa mata kita untuk melihat fakta. Iblis mulai banyak mengintimidasi pikiran kita untuk selalu berpikir yang negatif, sehingga kita takut, khawatir, cemas. Bahkan iblis paksa pendengaran saudara untuk mendengar berita-berita buruk di sekitar yang terjadi. Bahkan iblis juga memaksa kita untuk hari-hari ini sakit hati, marah, benci terhadap orang-orang yang semakin menyakiti kita luar biasa. Karena ini masa yang jahat semakin jahat. Itu sebabnya kalau kita berjalan tanpa melibatkan kekuatan Tuhan, kita nggak akan pernah mampu menjalani hidup ini. Senyatanya Tuhan tahu enggak apa yang kita lakukan. Hari ini Tuhan itu tahu apa yang saudara butuhkan. Solusi, jalan keluar yang terbaik, Dia sudah tahu. Bahkan Tuhan berkata malam ini, apa yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan itu tidak akan menimpa engkau saat kita ini percaya. Namun seringkali kita ini sekarang ini banyak terkuras tenaga energi, baik pikiran, semua yang iblis pakai untuk menjatuhkan, melemahkan iman saudara. Itu sebabnya yuk kita buka dulu di Pengkhotbah 8 ayat 13. Betapa pentingnya kita masuk di dalam hadirat Allah. Pengkhotbah 8 ayat 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Artinya ketika kita bertemu dengan hadirat Allah, kita pasti mendapatkan satu kebahagiaan, ketenangan di saat semuanya bertambah buruk. Di saat iblis mulai paksa mata saudara, mulai paksa pikiran, perasaan, telinga saudara untuk melihat hal yang buruk, mendengar hal yang buruk. Ini waktunya saudara mulai berserah di hadiratnya. Ketika kita berserah di hadiratnya, kita belajar untuk melepaskan pikiran, mata, pendengaran, hati. Kita berikan kepada Tuhan. Dan percayalah pasti terjadi sesuatu kelegaan yang luar biasa. Kita buka satu ayat ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik. Kalau Dia sudah menyediakan semua kebutuhan kita, semua jalan keluar, Dia sudah memberikan, menopang saudara dengan kekuatannya. Itu sebabnya hari-hari ini saudara menjalani hidup itu senyatanya nggak perlu takut. Senyatanya kita itu nggak perlu khawatir. Karena semua yang saudara butuhkan Dia sudah sediakan. Kita buka ayat Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Bagaimana kita belajar dari seorang Abraham yang hari itu dia diuji oleh Tuhan. Hari-hari ini semua masalah yang membuat engkau capek, payah itu hanya ujian. Yuk kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita percaya apa yang dialami Abraham dengan ujian yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan perkara yang mudah. Bayangin Abraham harus mempersembahkan anak satu-satunya yang sangat dia kasihi, yang menjadi miliknya untuk dikorbankan. Tetapi kita percaya bahwa Abraham ini belajar untuk berserah kepada Tuhan. Abraham memiliki mental, bukan lagi mental pecundang, tapi dia punya mental untuk belajar, untuk berserah penuh kepada Tuhan. Saudara lihat ya, yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita percaya bahwa Abraham itu saat berserah penuh kepada Tuhan, saat ada ujian, pencobaan. 3 hal yang kita lihat, yaitu yang pertama, sikap saat kita berserah di hadiratnya. Hari-hari ini nggak ada jalan lain. Ketika saya mengalami keadaan di titik nadir, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ada satu langkah yang sering saya ambil, yaitu saya hanya bisa masuk di dalam hadiratnya. Saya tidak punya kuasa untuk mengubah masalah saya menjadi secepat mungkin. Tapi saya tahu saat saya masuk di dalam hadiratnya, itu berarti saya sudah menyerahkan sepenuhnya beban hidup saya. Sesulit apapun, seperti seorang Abraham, tidak masuk akal. Rasanya terlalu berat untuk mengorbankan apa yang jadi miliknya satu-satu yang dikasihi untuk dia merelakan. Tapi ketika Abraham berserah di hadapan Tuhan, yaitu mental yang Abraham miliki. Yang pertama, bagaimana Abraham itu takut akan Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Sekalipun perintah Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal. Mungkin saudara dan saya hari ini mengalami sesuatu yang sepertinya ketika engkau diperlakukan tidak adil, Tuhan tetap memerintahkan mengampuni, untuk mengasihi. Keadaanmu sudah menjelang bangkrut, seperti seolah-olah sudah bangkrut bahkan. Tapi Tuhan tetap mengajarkan saudara dan saya masuk dalam hadiratnya, berserah dengan bersukacita, bersyukur. Ketika kita punya rasa hormat dan takut akan Tuhan, maka saat kita menyembah Tuhan, bukan lagi perkataan protes. Bukan lagi kita banyak menuntut Tuhan atau bersungut-sungut. Tapi yang kita lakukan hari-hari ini ketika kita punya rasa takut hormat, yaitu Abraham melakukan apa? Pagi-pagi benar dia segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau hari ini Tuhan perintahkan segera berdamai, segera ampuni, segera untuk mengucap syukur, maka ini yang harus saudara dan saya lakukan. Yang kedua, Abraham memiliki sikap rela untuk diproses. Walaupun rasa sakitnya itu luar biasa, rasa kehilangannya, kerugiannya itu begitu besar, tapi Abraham rela diproses saat dia diuji. Dia tidak segan-segan, sekalipun yang dirasakan, yang diminta oleh Tuhan itu adalah harta yang paling berharga. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Mungkin selama ini yang berharga dalam hidupmu adalah pasangan yang segala-galanya. Mungkin yang berharga yaitu keuanganmu. Mungkin yang berharga adalah kesehatanmu. Yang hari-hari ini engkau mendengar bahwa dokter menvonis kanker. Engkau mendengar bagaimana usahamu mulai disita bank dan sebagainya. Engkau tidak bisa bayar bunga dan engkau dikejar oleh banyak debt collector. Tapi percayalah, hari ini semua ujian ini akan berlalu ketika saudara mulai belajar berserah.
Kita nggak bisa mengubah masalah, tapi kita punya hadirat Tuhan, di mana ketika kita berserah dalam hadirat Tuhan, bukan berserah dengan takut, khawatir, dan cemas, tapi berserah saat saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, maka disitulah kekuatan Tuhan itu akan mengalir. Yang ketiga, Abraham itu memiliki sikap yaitu taat akan kehendak Tuhan. Sekalipun jalan hidup yang dia jalani hari-hari ini nggak bisa dimengerti, saudara. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku sudah taat? Kenapa aku sudah hidup orang benar? Tapi jalan hidupku semakin sulit. Terlihat rasanya ujiannya begitu besar. Hari ini percayalah, semua ini hanya ujian. Jangan pernah bergeser iman saudara. Tetaplah percaya, tetaplah berserah penuh. Karena ketika kita berserah di dalam hadiratnya, kita akan merasakan ketenangan. Kita lihat bagaimana ayat di Kejadian 22 ya. Ini ayat ketika ayat ketiga, Abraham itu punya semangat. Waktu ujian di awal, mungkin kita juga masih, ya Tuhan, saya akan bertahan. Saya bisa bayangkan Abraham ketika dia dalam perjalanan menuju Gunung Moria. Dia punya pengharapan bahwa Tuhan pasti menyediakan domba pengganti anaknya. Tuhan pasti menjawab doanya. Tuhan pasti menjawab pengharapannya. Ketika dalam perjalanan, saya percaya Abraham sambil membawa pelana, sambil membawa korban anaknya, dia bawa kayu. Dia dalam perjalanan, dia pasti memuji-muji Tuhan. Dia berkata, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Aku mengucap syukur, aku percaya ada domba pengganti Ishak. Engkau tidak akan membiarkan Ishak untuk menjadi korban. Abraham semangat, saudara. Tapi lihat ayat ke-20, Kejadian 22 ayat 10. Kita belajar sesuatu ketika segala sesuatunya tidak terjadi seperti waktunya yang saudara minta. Dan pada waktu saudara punya pengharapan, keadaan bukan bertambah baik, tapi bertambah hancur. Ini yang dialami Abraham di ayat 10, Kejadian 22 ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kita bisa bayangkan, Abraham dalam perjalanan ke Gunung Moria, dia punya pengharapan, segera Tuhan, domba pengganti, aku percaya. Tapi semakin dia berharap, Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tuhan tidak tunjukkan domba pengganti Ishak. Tapi mental Abraham ketika dia punya rasa takut, tidak segan-segan rela berkorban buat Tuhan. Dan dia taat. Ketika waktu di saat titik nadir ambang batas kekuatan, yaitu ketika dia harus taat, sakitnya luar biasa. Bayangin, ini anak yang dikasihi, ini anak yang menjadi satu-satunya miliknya yang berharga, dan dia percaya inilah janji Tuhan. Tapi pada waktu dia berharap ada domba pengganti Ishak, dia tidak melihat. Bahkan yang kita baca yaitu titik nadir waktu tangan Abraham itu ada di atas tubuh anaknya sendiri. Seolah-olah anaknya pasti mati. Tapi Abraham tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Abraham tidak melanggar firman Tuhan. Bisa enggak? Ketika titik nadir, dia ingin membunuh anaknya sendiri, waktu itu dia marah sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah berharap, bahkan ada domba pengganti, aku sudah berdoa, aku sudah mohon, aku sudah taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Aku sudah takut akan Engkau, aku sudah relakan Ishak, aku sudah taat untuk menyelesaikan kehendak-Mu yang Kau berjanji untuk menolong aku. Tapi sebaliknya sampai di titik nadir ambang batas kekuatan, Tuhan tidak menunjukkan tanda-tanda ada domba pengganti. Tapi yang luar biasa, Abraham tidak lari dari proses ujian.
Abraham bisa enggak marah sama Tuhan? Sudah Tuhan, aku enggak mau ikut Tuhan. Sudah, dia mulai lepasin Ishak. Dia mulai bebaskan Ishak dan dia bawa pulang kembali Ishak dan dia marah. Sejak hari ini aku tidak mau mengikut Kristus karena Kristus tidak pernah setia menolong aku. Sepanjang perjalanan aku sudah berteriak, domba pengganti aku percaya. Tapi kenapa di batas ambang batas kekuatanku sekalipun Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tapi saudara lihat, yuk kita lihat Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Ambang batas kekuatan saudara hari ini, jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Semakin saudara mencari hadirat Tuhan, semakin melepaskan pikiran, mata pendengaran, hatimu yang kotor. Di situ engkau akan bertemu dengan yang namanya mujizat. Di mana hari ini terlihat engkau sedang dihantam tsunami. Kelihatan tsunami ini begitu hebat, seolah-olah hidupmu hancur. Tapi justru ini titik balik, bukan tsunami kehancuran. Abraham mengalami tsunami gelombang yang datang ke dalam hidupnya, yaitu gelombang upah yang Tuhan berikan. Lihat ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Lihat ya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab, nah ini, penilaian Tuhan dan malaikat ketika di ambang batas kekuatan senyatanya, inilah titik balik di mana penilaian Tuhan, dia sedang menilai di mana di akhir proses hidupmu dia sedang menyiapkan gelombang tsunami, yaitu tsunami berkat upah yang akan diberikan buat orang yang bisa taat, yang tidak segan-segan berkorban buat Tuhan dan yang belajar untuk takut akan Tuhan. Itu sebabnya ketika Abraham diuji, lihat ya, ayat 11 dan 12, ada tsunami yang pertama, saudara. 13 dan 14, lihat. Lalu Abraham, ya, jadi hari ini, titik nadir ambang batas kekuatanmu, senyatanya, ayat 12, itu adalah ujian penilaian. Lihat kata-kata berikutnya. Abraham, jangan kau apakan anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang. Nah, penilaian Tuhan dan malaikat itu sedang terjadi. Waktu ambang batas kekuatan, engkau kepayahan, engkau sakitnya luar biasa. Di situ Tuhan mau lihat kesetiaan saudara. Kalau saudara tetap setia masuk dalam hadirat Tuhan dan saudara tetap berserah penuh kepada Tuhan, saudara tidak marah sama Tuhan, tidak bersungut-sungut, saudara tidak keluar dari proses ujian ini dan saudara berkata, sudah, aku sudah capek, aku tidak mau ikut Kristus. Ternyata pertolongan Tuhan itu terlambat sudah. Ketika saudara tidak melakukan itu, maka malaikat dan Tuhan berkata, aku tahu sekarang anakku, engkau itu takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu, yaitu Ishak yang tunggal kepadaku. Dia tidak segan-segan rela diproses. Yang pertama tadi, tidak takut akan Allah, dinilai bagaimana taat untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Itu semua dinilai, sekalipun tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Kenapa aku harus ngalami bangkrut? Kenapa suamiku harus meninggalkan aku? Kenapa dokter tiba-tiba menvonis kanker? Kalau itu terjadi, walaupun itu engkau ambil andil dalam kesalahanmu dan engkau sudah bertobat jadi orang benar, tetapi proses itu masih berlanjut, percayalah, semua ini hanya ujian sesaat. Suatu
kali kalau kita di ambang batas, ini waktunya titik balik. Lihat ayat 13 dan 14-nya. Apa yang dilakukan Tuhan dan malaikat ketika engkau sedang di ambang batas kekuatanmu. Mentok Bu Eli, sudah tidak ada jalan keluar, sudah kefefet. Jangan ambil jalan pintas. Tetaplah masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap lakukan takut hormat akan Tuhan. Tetap rela diproses, tetap taat. Lalu Abraham menoleh. Lihat ya, ternyata Tuhan menyediakan domba penggantinya. Harapan yang Abraham selama dia diuji, itu dijawab Tuhan ketika didapati pada saat ambang batas kekuatan, seolah-olah engkau sudah tidak punya jalan keluar. Di situ Tuhan menilai kesetiaan Abraham, dan di situ Tuhan menyediakan domba pengganti, yaitu domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Percayalah, hari ini tsunami buat orang benar sedang terjadi. Ketika kita sudah lulus, tsunami ini tidak akan menghancurkan, tapi Abraham mengalami gelombang tsunami. Malaikat Tuhan datang yang pertama kali, yaitu yang pertama, Tuhan sediakan kebutuhan Abraham. Kebutuhan kita hari ini apa? Abraham butuh domba pengganti, domba jantan. Tuhan sediakan. Yang kedua, yaitu apa yang kita takutkan dan khawatirkan tidak terjadi dan menimpa kita. Apa yang ditakutkan Abraham, yaitu Ishak dipersembahkan. Apa yang ditakutkan Abraham untuk Ishak mati di tangannya dengan pisau yang dipegang, itu tidak terjadi. Dan yang ketiga, selama ujian ini berlangsung tidak ada kehancuran. Justru akhir dari ujian ini adalah kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya 3 hal ini. Ini tsunami yang pertama. Gelombang yang pertama, malaikat Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, aku tahu sekarang bahwa engkau hidup takut akan Tuhan. Engkau tidak segan-segan ketika engkau diproses, engkau rela. Bahkan engkau taat sampai kehendak Bapa yang terjadi. Yang kedua, gelombang keduanya apa saudara? Makanya hari ini sebagai orang benar, tetap tenang. Berusahalah untuk tetap setia menyelesaikan ujian walaupun tidak mengerti jalannya Tuhan. Karena sebentar lagi ada tsunami, gelombang tsunami-nya Tuhan yang akan saudara dan saya nikmati. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya. Lihat ya, gelombang kedua malaikat datang. Malaikat datang bukan lagi memberikan satu ujian, tapi sudah memberikan upahnya. Upah yang kedua apa saudara? Lihat, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, yaitu berbuat apa? 3 hal tadi saudara. Itu waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, mulai rubah sikap saudara. Jangan jadi orang yang datang kepada hadirat Tuhan dengan penuh ketakutan. Saudara harus belajar bukan takut akan musuh, masalah, tapi belajarlah takut dan hormat akan Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka ini luar biasanya,
ayat 17, gelombang tsunami yang kedua yang datang dalam hidup Abraham, yaitu aku memberkati engkau bukan dengan pas-pasan, tapi memberkati engkau berlimpah-limpah. Itulah tsunami yang akan Tuhan curahkan di akhir zaman. Saudara, beda dengan orang dunia. Orang dunia sedang mengalami pencobaan di seluruh dunia, yaitu ada tsunami kehancuran, ada tsunami krisis besar-besaran. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan yang sudah lulus, didapati tetap setia hari-hari ini, banyak masuk dalam hadirat Tuhan dengan berserah penuh, bukan menyerah. Sekali lagi, waktu engkau masuk di dalam hadirat Tuhan, itu berarti engkau berserah penuh di hadiratnya, bukan menyerah dengan masalah. Masalah itu pasti berlalu dengan tsunami yang Tuhan sudah sediakan, yaitu tsunami upah. Berkat yang berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Saudara akan menikmati mujizat dari yang tidak ada menjadi sangat banyak. Dan yang ketiga yaitu dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Yang pertama, itu gelombang tsunami yang pertama, yaitu bahwa Tuhan sudah menyediakan kebutuhan saudara. Yang kedua, apa yang ditakutkan, khawatirkan tidak akan terjadi. Yang ketiga, tidak ada kehancuran. Tsunami yang kedua, yaitu malaikat datang kepada Tuhan dengan memberikan upahnya. Yang pertama, berkat itu akan melimpah-limpah, menikmati mujizat. Dan yang ketiga, keturunan yang diberkati. Siapa yang tidak kepingin menikmati gelombang tsunami-nya Tuhan dengan memerintahkan malaikat-malaikatnya datang pada setiap anak-anak Tuhan yang setia hari-hari ini diuji. Pastikan saudara dan saya segera menikmati tsunami yang besar-besaran dari Tuhan dengan diperintahkannya malaikatnya untuk datang kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini percayalah ya, saya mau kesaksian dikit tentang retreat yang barusan ini. Kalau saudara lihat bagaimana retreat barusan ini, hampir 300 orang, itu dengan ketetapan kita ketika kita datang ke tempat retreat, kita harus di antigen. Ya, dan ketetapannya kalau sampai hasilnya positif, maka kebijaksanaan harus dipulangkan. Karena mengganggu orang-orang yang lagi sekitarnya, kalau positif nanti takut menular yang lainnya. Pada waktu saya mendengar berita itu di hari H-2 dan H-1, saya punya kekhawatiran yang besar. Saya merasa bahwa Tuhan, dari sekitar 300 orang, kalau ada 2 orang aja Tuhan yang positif, apa jadinya Tuhan? Mereka sudah bayar mahal, mereka kepingin ketemu Tuhan di dalam retreat, tiba-tiba harus dipulangkan. Hanya karena positif. Hari itu, malam itu, jelas saya punya kekhawatiran, saya punya ketakutan. Dan pada waktu sama waktu menyembah Tuhan, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, besok Tuhan pasti hasilnya negatif semua. Kita nggak bisa mengubah semua ini. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Semua peserta yang datang besok yang mengikuti retreat, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya hasilnya negatif. Jujur mujizat saudara. Hari itu hampir 300 orang yang dites antigen, tidak ada satupun yang positif. Itulah mujizat saat kita berserah di dalam hadiratnya. Kita lakukan hal ini, itu sesuatu cara yang murah, yang nggak perlu cari pertolongan di luar. Saudara nggak perlu cari yang namanya ahli feng shui, paranormal, siapapun. Tapi saudara ketika hadir di dalam hadirat Tuhan, dan saudara berkata, aku berserah penuh di dalam hadirat-Mu, maka percayalah, Tuhan akan melakukan hal-hal yang gak pernah saudara pikirkan. Karena di dalam hadiratnya Tuhan, itu banyak hal yang akan saudara alami. Yuk kita lihat ya.
dari solusi Tuhan saat kita berserah itu apa? Apa yang akan Tuhan lakukan saat kita berserah? Yang pertama, hasilnya semuanya pasti baik-baik saja. Saudara tidak perlu takut. Hari ini langkah yang paling tepat kalau engkau sedang dialami titik nadir. Saudara jangan lagi pakai pikiran, mata, pakai telinga dan perasaan yang iblis paksa. Supaya saudara tidak mengalami tsunami-nya Tuhan. Tapi saudara mengalami tsunami kehancuran. Itu tujuan iblis. Mulai belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Lepas semua, lepas. Mulai belajar. Orang berserah itu sudah tidak banyak mikir, tidak banyak lihat, tidak banyak dengar, tidak banyak pakai perasaan. Namanya berserah, artinya Tuhan yang melakukan semua ini. Yang pertama semuanya baik-baik saja, itu pasti. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini kalau kita berserah dengan cara yang mudah, walaupun mungkin engkau belum melihat pertolongannya Tuhan, tapi Tuhan berkata gini, semuanya akan baik-baik saja. Itu solusi Tuhan saat kita berserah. Yang kedua, yaitu hasilnya pasti luar biasa. Ya, hasilnya pasti luar biasa, yaitu Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hari ini enggak usah takut. Masuk aja hadirat Tuhan dan Tuhan berkata, nak, sudahlah. Semuanya pasti baik-baik saja karena aku turut bekerja. Yang kedua, hasilnya luar biasa. Ujian ini, walaupun kerugianmu kelihatan besar, rasa sakitmu makin luar biasa. Tapi percayalah, ini akan membuat engkau timbul seperti emas. Hasilnya nanti hidupmu luar biasa. Yang ketiga, keadaan di depan pasti jauh lebih baik, yaitu Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hari ini kalau ada ujian, pencobaan, masalah yang terlihat rumit, malam ini Tuhan berkata, keadaanmu di depan jauh lebih baik. Keadaan hidupmu akan menikmati kebahagiaan yang lebih di depan. Engkau akan baik-baik saja, enggak perlu takut hari ini. Hadapi semuanya. Hasilnya juga nanti luar biasa. Melalui proses pemurnian ini, ujian ini, engkau akan timbul seperti emas. Itu sebabnya malam ini, yuk, kalau saudara sedang berada di posisi yang tidak masuk akal, jalan hidup yang saudara tidak mengerti, kenapa jadi orang benar harus mengalami seperti ini. Jangan lagi takut. Saya berusaha mengatakan kepada diri saya sendiri, saat iblis mulai serang saya lewat pikiran, lewat mata, lewat telinga, lewat perasaan saya, begitu saya katakan sakit Tuhan. Di situ saya berkata, Tuhan, aku mau makin gila-gilaan sama Tuhan. Karena saya tahu saya ada dalam penilaian Tuhan. Kalau saya lemah, maka saya tidak lulus, saudara. Tapi kalau saya berkata, Tuhan, aku mau gila-gilaan lagi bersama Tuhan di saat semuanya tidak ada dasar untuk berharap. Aku nggak mau gila karena masalah. Aku nggak mau lari dari proses ini hanya karena masalah bertambah buruk. Tapi aku mau semakin gila-gilaan seperti Abraham yang tidak pernah berkecil hati, yang tidak pernah berputus asa, sekalipun pisau itu ada di atas tubuh anaknya yang dikasihi. Maukah saudara malam ini, saya sudah selesai, maukah saudara hari ini mengambil langkah yang paling mudah saat iblis mulai mengintimidasi engkau dengan yang namanya
ketakutan, kekhawatiran. Mulai bangun manusia rohmu, yaitu dengan masuk di dalam hadiratnya, masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam perenungan firman. Di situ engkau akan mengalami satu kekuatan. Manusia rohmu yang tadinya capek, kepayahan akan menjadi kuat. Dan ketika engkau berjalan makin kuat, percayalah, malaikat tsunami upahnya Tuhan segera datang. Dan malaikat akan berkata kepada saudara dan saya, aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan aku, bahwa engkau takut akan Tuhan, bahwa engkau tidak segan-segan lagi merelakan, yaitu anak yang engkau kasihi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tahu engkau taat untuk menyelesaikan kehendakku sampai akhir. Maka engkau layak menerima semua upah. Yuk kita baca quote ya. Berserahlah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada masalah. Sebab Tuhan itu setia saat kita diuji. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita. Mulai besok belajar setiap serangan iblis masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita akan jadi Abraham di akhir zaman yang akan menaminya Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema, kekuatan kami di akhir zaman. Kami yang mengalami kecapean, kepayahan, bahkan rasa sakit kami Tuhan. Kami yang mengalami titik nadir ambang batas kekuatan. Kami serasa hidup kami sudah di ujung tanduk, kami tidak punya jalan keluar. Tapi melalui kebenaran firman ini kami mengerti di saat-saat waktu yang menegangkan buat kami. Inilah titik balik di mana kami akan melihat tsunami upah Tuhan akan datang dalam hidup kami. Tuhan akan mendapati kami tetap setia. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang alami masalah keuangan berkati. Saat ini juga ya Bapak yang alami PHK, Tuhan berikan pengganti pekerjaan yang baik Tuhan. Yang alami masalah saat ini juga Tuhan, sakit, biarlah kesembuhan itu juga terjadi. Rumah tangga kami dipulihkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau setiap hari berserah penuh di hadirat Tuhan. Terpuji nama-Mu yang melayani malam ini diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.